Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan saya Nina di sini dalam cerita-cerita misteri pengalaman pribadi. Tapi jika ada di antara kalian yang punya pengalaman pribadi, boleh bergabung dengan channel saya dan kita cerita bareng. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and komennya ya. Terima kasih. Di sini saya mau berbagi cerita misteri yang saya alami ketika saya ngekos. Ketika waktu itu saya masih kerja dan saya ngekos di Jakarta Utara. Ketika itu saya di daerah Alur Laut nama tempatnya. Di situ ada salah satu kos. Kebetulan kosannya itu tingkat dan saya di kamar atas dan dapat kamar yang besar dengan kamar yang lumayan besar. Ketika itu waktu saya masuk hari pertama, kedua, ketiga tidak jadi masalah, tapi pas hari ketiga malamnya itu saya mau tidur sekitar jam 10 malam apa 11 malam gitu ya, saya mau tidur. Ketika saya baru beberapa menit terpejam, tiba-tiba di kuping saya sebelah kiri, kebetulan yang dekat tembok, ada suara di kuping saya sampai 3 kali terdengar suara dan semakin keras suaranya sampai 3 kali berturut-turut seperti itu. Akhirnya saya terbangun dan saya berpikir, suara apa itu? Apa saya ngimpi? Saya pikir gitu ya. Terus akhirnya udahlah cuek, saya tidur lagi. Kemudian saya pejamkan mata lagi, baru sedetik saya tidur, suara itu kedengaran lagi, tapi cuma 2 kali kedengaran. Akhirnya saya bangun dan saya marah, saya bilang, ngapain ganggu saya? Saya terbiasa kayak gitu, karena kalau ada rasa-rasa nggak enak kayak tiba-tiba bulu merinding, atau kayak waktu kasur saya yang disiram air itu sama makhluk siang hari, itu saya kalau udah kebangetan merasa terganggu, biasanya saya suka marah-marah, saya tantangin malah gitu. Nah ketika itu saya bangun, saya bilang, ngapain berisik di kuping saya bilang, gak usah ganggu-ganggu saya, dunianya udah beda, masing-masing lah hidup di dunia kamu, saya dunia saya, jangan ganggu, saya bilang gitu. Udah tuh akhirnya saya tidur lagi, gak terjadi apa-apa. Tapi mau tahu, besoknya selama 1 bulan kamar saya itu digedor-gedor seluruh dinding kamar saya, seperti orang yang lagi kuli bangunan yang lagi ngebangun rumah atau ngebangun apa, bunyi dar-dor seperti itu terus setiap malam. Awalnya dari jam 2 malam sampai subuh dia menghilang, lama-lama berubah dari jam 12 sampai subuh dia menghilang, lama-lama berubah lagi dari jam 11 sampai subuh dia menghilang, semakin lama dia malam dari jam 7 malam sampai azan subuh pun dia tetap bunyi, sampai jam 6 subuh dia baru menghilang. Itu suara gedar-gedornya itu di 3 hari terakhir mau 1 bulan itu. Saya akhirnya penasaran, saya pikir apa iya ada orang ngebangun sampai 24 jam, apa warga yang nggak terganggu? Itu yang ada dalam otak pikiran saya. Akhirnya saya temuin yang punya kosan, saya tanya, ibu apa di sini orang ngebangun 24 jam ya, apa lagi ngejar target itu masjid? Karena memang kebetulan ada masjid di belakang kosan saya yang lagi dibangun. Makanya saya tanya gitu, kata ibu kosnya, enggak lah mbak, nanti bisa dimarahin kalau kayak gitu, warga ngamuk lah katanya. Nah terus yang gedor-gedor di kamar saya itu apa ya bu? Seluruh dinding saya itu digedor-gedor kayak orang lagi maku dinding gitu, saya bilang, kayak lagi mau masang apa namanya tuh, kayak mau masang lukisan atau foto di dinding, dar, tapi seluruh dinding kamar saya bunyi seperti itu. Hingga hampir 1 bulan loh bu, saya bilang gitu, saya terganggu banget, itu apa ya, saya bilang. Dan terus kamar saya kan juga kok terasa panas, padahal saya pakai kipas 2 yang besar-besar.
kan aneh banget, kamar besar kok juga barang nggak banyak, ada kipas dua tapi kok hawanya panas ya. Oh saya nggak tahu mbak, kata kata si yang punya kosan. Akhirnya udah tuh, uh, saya pikir oh berarti ini makhluk ya, makhluk itu yang suara itu mungkin jin itu, pikir saya tuh. Udah tuh saya akhirnya, malam itu saya pikir cuek lah, mau gimana cara ngusirnya, saya juga bingung gitu ya. Nah terus pas, besok malamnya udah pas hampir 1 bulan, malam itu tuh terasa hawa kamar itu kayak di oven, panasnya nojobilah, padahal hujan lebat, tapi kamar saya tuh bukannya dingin tapi malah kayak oven yang dibakar sepanas-panasnya itu hawa. Aduh, saya benar-benar terganggu, nggak bisa tidur, mata saya benar-benar beler karena udah 1 bulan tidur saya nggak benar. Akhirnya jam 2:30 malam ketika itu saya ngamuk, saya marah, saya bilang, jujur saya marahnya ketika itu mulut saya kasar karena saya udah benar-benar beler, ngantuk, gerah, kepala saya pusing, kegerahan gitu kan, keberisikan itu dinding saya digedor-gedor gitu. Akhirnya saya teriak sejadi-jadinya jam 2:30 malam. Mungkin teman-teman kosan saya mungkin anggap saya sinting atau apa, nggak tahu lah ketika itu. Pokoknya saya teriak karena saya udah kelelahan fisik saya, pikiran saya. Akhirnya saya teriak, anjing ya, saya bilang gitu, apa sih mau kalian, bikin keberadaan saya panas tuh nggak, ini kamar luas, kenapa kamar saya kamu bikin panas, kalian mau apa, bikin berisik kuping saya tiap malam, saya bilang. Saya marah-marah, saya teriak-teriak, saya ngoceh sejadi-jadinya. Terus akhirnya saya bilang, kalian nantangin saya, kalian tahu nggak, saya nggak ganggu kalian tapi kalian ganggu saya tiap malam, gedar-gedor, berisik, hawanya panas, saya bilang gitu. Atau kalian mau saya bacain ayat kursi, mau saya bacain, saya bikin keberadaan kalian panas dengan saya bacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat suci, ayat-ayat khusus al-jin untuk mengusir kalian. Oh, saya bilang gitu kan, saya teriak-teriak. Nah habis kejadian itu udah saat itu saya bacain ayat kursi sampai subuh, menjelang subuh. Nah terus tahu-taunya alhamdulillah malamnya nggak kejadian lagi, dan sampai akhirnya saya pindah itu nggak pernah kejadian lagi. Tempat saya, hawa kamar saya panas itu udah nggak ada, dan gedor-gedor dinding juga nggak ada. Tapi mau tahu kemana itu jin larinya? Ternyata ke tempat kamar yang deket tangga. Jadi di kamar itu ada 2 cewek pakai jilbab, teman saya ya, teman kosan saya, dan itu dia di sana diganggu, TV-nya selalu dinyalain sendiri itu TV-nya, saya juga nggak tahu kenapa. Sampai dia bilang, mbak masa TV gua tengah malam suka nyala sendiri, kata dia. Ya saya bilang, remote-nya mungkin ketindihan di badan. Enggak mbak, remote-nya di TV. Oh ya, kok bisa, saya pura-pura bego tuh pertama. Nah, terus dia bilang gini, oh mbak masa gue pulang jam 9 malam TV nyala mbak, kan bingung banget ya mbak, katanya kok bisa nyala, baru ini loh mbak, kita merasa terganggu, biasanya enggak, katanya. Terus saya bilang gini, akhirnya saya ceritain kalau sebenarnya itu jin yang ada di kamar saya. Udah saya ceritain deh ke mereka, mereka yang mati ketakutan gitu. Terus saya bilang, kalian muslim ya, bacakan ayat-ayat suci dan al-jin yang ada di Al-Quran, kenapa takut, saya bilang. Nah setelah itu saya nggak tahu lagi kejadiannya bagaimana, karena kemudian saya pindah tempat, mendekati tempat kerja saya. Itu cerita pengalaman saya ngekos di daerah Alur Laut, Jakarta Utara. Itu dulu ya ceritanya, karena saya mau sholat maghrib. Jangan lupa subscribe, like, and komennya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.